Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhkan bom atom oleh negara sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan pada rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widoyo Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalam 2.250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia? Dengan mempromosikan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena pada zaman dahulu rakyat dalam keadaan yang sangat bertanggung jawab untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, tapi kita harus tetap menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan dulu permintaan Anda dan akan saya bicarakan dulu kepada PPKI. Baiklah, kami pamit dulu. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Bagaimana hasil pertemuannya tadi, Mas? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu apa yang bisa saya bantu? Tolong jahitkan ini menjadi sebuah bendera. Baik, Mas. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu telah tersebar. Berarti Indonesia telah terjadi kekosongan. Karena itu kita harus segera periksa golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali. Tetapi kita tidak harus memproklamirkannya lewat PPKI. Kenapa kok tidak memproklamirkannya lewat PPKI? Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang. Karena kita tidak ingat pertama kali Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jadi, siapa yang layak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Bung Karno atas nama rakyat dan disiarkan lewat siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno akan setuju karena beliau merupakan ketua dari PPKI? Kalau beliau ingin tetap memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI, kita paksa saja mereka. Kalau perlu. Perlu apa? Kita harus bicarakan baik-baik dengan beliau. Betul sekali, karena kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah kita pulang dari sini, kita segera menemuinya. Betul itu. Selamat malam, Bu. Malam. Malam, Bu. Malam. 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 Malam, Bung Hatta. Malam. Jangan duduk. Ada maksud tujuan apa kalian datang kemari? Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa dan raga kami. Jikapun kalau kita tidak melakukan proklamir pada malam ini juga, akan lebih baik pertumpahan darah besok untuk memproklamirkannya. Ini batang leherku, seret aku ke pojok kiri. Potong malam ini juga, tidak perlu nunggu besok. Pada masa silam, sekarang kita akan mengalami perdebatan. Bukan setara atau tidak setuju. Tidak mengira bahwa Anda telah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa tidak Anda saja memproklamasikannya?
Mengapa harus meminta Bung Karno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan ini diberikan ke kita sebagai hadiah? Mengapa tidak rakyat sendiri memproklamasikan kemerdekaan dan kita sebagai bangsa? Kita membicarakan tentang Jepang. Saya hanya takut Jepang melakukan tipu muslihat kepada kita. Jika benar salah satu, maka akan banyak pertumpahan darah. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan, lalu apa yang ingin kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Culik? Iya, kita bawa mereka dan kita bujuk mereka di sana. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Akan tetapi, kita akan bawanya kemana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana tempatnya? Subeno, kami telah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat persembunyian untuk Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan menyiapkan keamanan dan untuk tempat bisa saja dipakai rumah saya. Baiklah, Subeno telah setuju dan kita akan ditempatkan di rumahnya. Kapan kita akan menculik Soekarno dan Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagian pun rakyat akan menggerbi kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang berada di Jawa, sedangkan mereka masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Karena ini sudah menjadi kesepakatan kami para pemuda membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, saya memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Mas? Kenapa rame-rame? Ini nih, Mas. Pemuda-pemuda ini akan membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan saya dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Saya tidak mau berpisah dengan istri dan anak saya. Jika kalian ingin membawa saya, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, saya akan membawa Anda, istri dan anak Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh Singgi yang merupakan peta melakukan penculikan. Kenapa Anda tetap bersikukuh kalau proklamasi disusun oleh PPKI, Bung? Bukan saya tidak setuju proklamasi disusun oleh kita sendiri, tapi juga kita harus memikirkan situasi supaya rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan muda dan peta tetap berada di belakang Anda jika terjadi apa-apa, Bung. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Baiklah, Bung. Resolusi sudah praktik time. Kami meminta Bung Karno untuk memproklamasikan malam ini. Lalu apa? Yang paling penting dalam revolusi itu waktu yang lebih tepat sudah merencanakannya pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Kenapa tidak hari ini atau tanggal 16 saja? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepada aku. Akan tetapi saya merasakan dalam tubuh kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci pertama kita jelang bulan suci Ramadan. Waktu itu kita semua berpuasa
Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majien Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksana Tadashimadya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Syukurlah kalian sudah datang. Di tempat kalian pakai saja rumah saya. Keamanan biar saya jaga. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serabi. Baik. Di ruang makan, Laksamana Maeda itu merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibicarakan di hadapan oleh semua saudara-saudara dan saya harap bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar mengisi. Kepada siapapun saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Seharusnya teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Gimana para hadirin? Setuju! Saya tolong petikan ini. Baik, Bu. Ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di dalam zaman Jepang. Ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun ke kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun pada tangan kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan pada kebulatan tekad kami, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.